Assalamualaikum, Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati dan kami sayangi. Sini kami di kelompok 3 bakal mempresentasikan terkait dengan Blue Mochi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yonata Panjaitan dari MPM 40, dan ada Davina dengan MPM 38, ada Vanessa MPM 71, dan ada Aisyah dengan MPM 75. Nah, di sini yang pertama ada 5W tambah 1H, di mana yang pertama Watt, yaitu produk mochi dengan inovasi penggunaan bunga telang dengan pengolahan berupa bunga telang yang telah dikeringkan dengan isian smoothies dari buah stroberi, buah naga, dan pisang. Kemudian siapa yang menjadi targetnya itu adalah mahasiswa yang menyukai cemilan, petani bunga telang, dan juga industri pangan seperti industri pangan dan UMKM. Kemudian ada Ware-nya itu kita melakukannya dalam skala rumah tangga dan di kampus juga. Terus kita melakukan distribusi pemasarannya itu secara offline di expo dan media sosial. Kemudian When-nya itu untuk formulasinya itu sekitar 4-5 minggu, dan untuk uji kelayakan pasarnya itu sekitar 1 hari. Kemudian Why, yaitu dengan meningkatkan nilai tambah seperti karena telah punya banyak manfaat kesehatan, tetapi masih kurang diolah menjadi produk hilir. Dari inovasi dari makanan tradisional, karena mochi sudah dikenal luas sehingga inovasi dengan telang dengan isian smoothies bisa menarik minat konsumen baru. Kemudian How, yaitu dengan pengolahannya itu melalui pengeringan bunga telang yang digunakan sebagai campuran dalam adonan kulit mochi, dan juga ada formulasi resep, dan juga ada desain kemasan, branding, dan juga analisis ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk attributes. Yang pertama ada feature, yaitu kulit mochi berwarna biru alami dari ekstrak bunga telang, dan isiannya dari es krim campuran whipped cream dan juga smoothies dari campuran strawberry, pisang, dan juga buah naga. Kemudian functionnya, warna biru alami membuat produk tampak menarik tanpa bahan kimia sintetis. Kemudian isian buah segar dan whipped cream memberi tekstur creamy serta rasa manis asam alami dari buah. Benefitsnya ada lebih sehat dan aman dikonsumsi karena tanpa pewarna buatan, kemudian cocok untuk konsumen yang peduli dengan bahan alami dan gaya hidup yang sehat. Berikut diagram alirnya, bisa dilihat. Next. Kemudian berikut pelaksanaan pembuatannya. Yang pertama, memisahkan kelopak bagian yang hijau dan ungu dari bunga telang, kemudian ditimbang sebanyak 1 gram. Lalu seduh kelopak bunga dengan susu full cream sebanyak 150 ml di api kecil selama 2-3 menit, dan sesekali diaduk agar warna bunga telangnya lebih pekat. Kemudian diamkan air seduhan dalam wadah hingga suhunya turun. Kemudian masukkan gula 30 gram dan tepung ketan 250 gram. Setelah itu aduk semua bahan hingga merata. Kemudian adonan yang sudah tercampur rata dipanaskan 3-4 menit dengan api kecil hingga mengental dan matang. Lalu uleni hingga kalis. Kemudian untuk isiannya, masukkan whipped cream sebanyak 70 gram dan air dingin 140 ml, kemudian mixer dengan kecepatan tinggi hingga film peaks sampai terbentuk whipped cream. Kemudian masukkan pisang 140 gram, strawberry beku 120 gram, buah naga 120 gram, dan susu full cream 100 ml ke dalam blender. Kemudian blender semua bahan hingga halus dan menjadi smoothies buah. Next. Kemudian campurkan smoothies yang tadi sudah di blender dengan whipped cream yang sudah dibuat. Lalu adonan padat mochi itu dipipihkan, lalu dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian tuangkan adonan smoothies secukupnya ke dalam kulit mochi yang sudah dicetak. Lalu lipat mochi dengan perlahan. Kemudian yang terakhir, simpan di freezer minimal selama 45 menit, kemudian Blue Mochi siap dikonsumsi. Berikut kemasan yang kami gunakan untuk produk kami. Next. Baik, selanjutnya ada hasil post-market survey di mana dilakukan pada hari Kamis 12 Juni dan total respondennya sebanyak 79. Lalu didapatkan hasil post-market pertama yaitu dari demografi, di mana usia yang paling banyak yaitu di rentang 19-20 tahun sekitar 50,6%. Untuk status di mana yang melakukan survei ini yaitu dari mahasiswa itu sebanyak 100%. Boleh di next. Dari segi rasa, di mana yang memilih sangat enak yaitu ada sekitar 59,5%. Dari tekstur yang paling banyak memilih yaitu
di sangat lembut dan kenyal sebanyak 65,8%. Dari segi tampilan itu paling banyak di sangat menarik sekitar 68,4%, dan dari segi ukuran dan isiannya di mana itu memilih pas sekitar 70,9%. Next. Lalu yang keenam dari segi kemasan, di mana yang memilih sangat puas yaitu sebanyak 57%, dan dari kesesuaian harga di mana kami menetapkan harganya itu sekitar 10.000, dengan kesesuaian kualitas yaitu 40,5% yang memilih sangat sesuai. Lalu untuk kesediaan responden untuk membeli mochi yaitu dengan jawaban ya pasti itu sekitar 93,7% dan tidak yaitu 6,3%. Selanjutnya ada saran dari responden di mana terdapat yang memilih memperbaiki tekstur atau penyalan, lalu ada memperbesar ukuran mochi, memperbaiki rasa jadi lebih manis, memperbaiki kemasan, dan untuk yang tidak memberikan saran atau sudah baik itu sekitar 30,4%, sisanya yang lainnya itu 17,7%. Next. Di sini ada penggunaan keuangan dan HPP, di mana total pengeluaran kita dari mulai uji coba sampai ke fixnya formulasi sekitar Rp393.993. Dan untuk ini dan di sampingnya ada perhitungan HPP, di mana di sini kita telah menghitung untuk sekali produksi yaitu sekitar 15 buah mochi, itu HPP-nya per mochinya itu sekitar Rp5.543. Nah, di sini yang pertama ada kesimpulan, yaitu Blue Mochi telah berhasil menciptakan produk yang sesuai dengan selera target market mahasiswa dengan tingkat kepuasan yang sangat tinggi di semua aspek utama. 3 area utama yang perlu diperbaiki untuk mencapai excellent yaitu tekstur dengan mengurangi kelengketan, terus rasa dengan kemanisan es krim, terus yang kemudian dengan harga di 10.000. Potensi pasar produknya itu dengan 93,7% pembelian ulang, produk ini memiliki potensi sangat besar untuk menjadi brand favorit di kalangan mahasiswa. Untuk keuntungannya itu rasa superior 92,42% positif, tekstur berkualitas 96,2% positif, dan visual value itu 95% positif, dan strong brand loyalty-nya itu 93,7%. Dan ini ada dokumentasi dari expo kita kemarin, dan juga ada persiapannya, ada hasil trial, ada media sosial, ada kegiatan expo juga deh. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan dari kelompok mochi. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.